Mbak. Oh, itu kakak. Ayo toh. Saya bapaknya. Aku Bapaknya. katanya nyemak. Iya deh, nyemak dong. Kamu jangan nyemak, Bapak. Mamiku. Bapak jangan nyemak loh. Boleh nyemak deh. Meneng iku tenanan kok rekam ganggu bletrek ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan Enggak saya terlalu Ibu serius Ika itu. yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini Ibu udah mulai kencang-kencang ya Bu ya, udah mau melahiran. Jadi di sini saya akan membantu persalinan Ibu. Jadi prosedurnya Ibu bisa ikut saja. Masker dipakai dong. Oh iya. Kan Covid. Apa lagi? Oh iya betul. Covid. Lah kok orang lagi iya. itu mau melahirkan tapi Kan nanti pas gadelnya dibuka. Ibu, Suaminya. apakah Ibu sudah Saya merasakan pasiennya. rasa ingin ya Bu, udah ada dorongan rasa menerang? ingin bener. Nah, enggak tenanan ya kayak. Dorongan meneran? Iya. Apakah Ibu sudah merasa adanya tekanan pada anus? Iya. Baik, kalau itu bukan Keluar ya ya, Bu ya, saya cek dulu. Perineum menonjol Dapat dan jackpot. vulva dan sphincter Elni membuka. Baik Ibu, di sini Ibu sudah ada tanda-tanda gejala kala 2. Ibu akan mengalami persalinan. Jadi di sini saya akan mempersiapkan diri dan menyiapkan alat ya Bu ya. Lalu kedua kita mempersiapkan alat-alat untuk membantu persalinan. Wah, Ibu bilang bingung, Pak. Penata laksana pertama kita mempersiapkan untuk bayi, yaitu adalah tempat datar, hangat dan kering, lalu 3 kain, setelah itu lampu sorot dan isap lendir. Untuk itu kita mempersiapkan handuk untuk dijereng apa sih? Digelar. Digelar di atas stiker lalu kita siapkan oksitosin 10 unit, yaitu kita kotek. Setelah itu kita siapkan spet atau suntik, Kok saya disebut tenanan? masukkan ke dalam tiga instrumen. Piye. Setelah itu selanjutnya kita masak APD, yaitu memakai celemek. Kita memakai celemek yang tidak tembus air atau cairan. Ini serbetnya kecil. Iya aja guys. Pakai sepatu boot, apa sih sepatu boot? Iya. Setelah itu Kacamatanya udah bingung kok loh. Enggak usah pakai face shield. Biasanya kan pakai face shield. selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan jika kita memakai perhiasan, lepaskan perhiasan. Jika tidak, kita langsung melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu selama 7 langkah. Setelah itu 6 langkah, maaf. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu atau handuk bersih dan kering. Selanjutnya kita memakai sarung tangan, 1 tangan saja untuk yang digunakan untuk memeriksa dalam. Kita memakai sarung tangan, tapi tidak ada, kita ecek-ecek. Pakai sarung tangan kanan saja. Setelah itu kita sedot oksitosin. Wis bareng ya. Bakal pagi pasti. Udah kita kalau saya Ambil oksitosin. Mas Andi telepon. Andi siapa? Kita ambil setengah pusar. Tembus itu. Enggak. Ada. Ada kamu jawabannya ya. Kalau aku nggak dinonton. Kok pemberitahuan kamu secara langsung nggak pernah muncul? Disembunyikan. Kamu pasti itu ya. Itu ya, kamu pasti nge-unfollow aku ya. Setelah itu kita pastikan pembukaan lengkap dengan melakukan pemeriksaan dalam. Pertama kita lakukan vulva hygiene dulu. Elsa cantik banget ya. Iya. Pembohongan publik nih. Anjir. Bapaknya komen HP, ibunya mau lahiran. Biarin aja ngapa masa Ngabarin dulu. selingkuhan. Anaknya siapa itu? Anaknya lu. Selanjutnya kita melakukan menyeka vulva dan perineum dari anterior ke posterior atau dari depan ke belakang menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi dengan air DTT. Kita bersihkan dulu dari
labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, lalu labia minora terjauh, lalu labia minora terdekat dari vestibulum ke perineum. Setelah itu jika terkontaminasi tinja, kita bisa ngono kayak kata-kata. Kita menyeka dari depan ke belakang, lalu buang yang terkontaminasi. Jika tidak, lanjutkan pemeriksaan dalam. Lalu kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik nafas ya Bu ya. Saya coba periksa. Tarik nafas Ibu, masuk. Lalu kita cek. Oke, pembukaan sudah lengkap, ketuban masih utuh. Jika ketuban masih utuh, kita lakukan amniotomi. Lakukan amniotomi dengan memasukkan setengah kukar pada sela-sela jari, ujungnya menghadap ke jari-jari. Lalu jika tidak ada kontraksi, putar, lalu putar kembali dan keluarkan secara pelan-pelan. Setelah itu kita masukkan. Kamu kasih bengkok toh, mendekatkan waktu amnio. Nah, setelah itu, tapi nek mbaknya kan gak dikek bengkok ceprot neng Ada kita ini pura-puranya. Gini. Setelah itu kita masukkan setengah liter dengan klorin. Kok kurang. 0,5%. Berarti Setelah itu celup ke Manfaatnya kontaminasi, lalu lepas atau secara terbalik. Masih lepas. maskernya mana Neta? Susu. Setelah itu kita memeriksa di JJ. Mau. Masker. Kamu bawa nggak? Ah, Bawa masker lagi nggak? Kinan. Oh. Minta Kinan. Ibu permisi ya Bu ya. Oh, Galuh bawa. Aku bawa. Lalu kita memeriksa di JJ dengan Yang biasa, Gal. Oh iya, Lineknya Bawa mana? ya. Kalau Kinan kan yang kayak gini. Kita sesuaikan dengan ini kan. JJ dipegang kan Adina? Iya, kayak ben nggak sama dengan Nadi. Tapi nak Feris nganu ya, kok kan berperut gini. Yang biasa. Berperut gini. Apa ya? Nadinya ibu. Nadinya ibu. Sama Eh, Kinan atau kayak jadi ibu. punyamu terlalu. Terus nganu nih. Kene tangannya kok kene Waduh wae ndak. Mbuh. Rompong. Ya jelas kan sama. Ini nih. Oke, setelah memeriksa di JJ-nya normal ya Bu, itu 135 kali per menit, normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita memberitahu ibu dan keluarga. Ibu, jadi pembukaan itu sudah lengkap. Ibu akan mengalami persalinan. Jadi di sini ibu bisa menentukan posisi persalinan yang ibu inginkan. Jadi untuk bapak, Ya. untuk bapak bisa memberikan dukungan dan semangat pada ibu ya Pak ya. Iya, Bu. Bapak juga bisa membantu memilih posisi yang nyaman saat persalinan. Jadi ibu mau posisi seperti apa? Seperti ini. Kalau ibu mau posisi setengah duduk, ibu bisa ngeden saat ada kontraksi. Jadi ibu posisinya selanjutnya kita pimpin. Posisinya ibu, kakinya ditekuk ya Bu ya, tangannya memegang mata kaki. Pegang mata kaki seperti ini dua-duanya. Ibu melihat perut ibu ya Bu ya, tidak boleh merem. Jika ada kontraksi ibu bisa ngeden. Ayo coba ibu ngeden. Tidak boleh bersuara ya Bu ya. Terus iya benar, iya Bu, iya bagus seperti itu ya. Jika tidak ada kontraksi jangan ngeden ya Bu ya. Beritahu ibu jika tidak ada kontraksi ibu bisa istirahat lalu berikan makan dan minum ya Pak ya. Lalu kita periksa JJJ kembali jika tidak ada kontraksi. Terima kasih juga. Kamu di Depok kah? Setelah itu anjurkan ibu. Jadi kalau tidak ada kontraksi, ibu bisa jalan-jalan dulu, berdiri atau berlari. Videonya lari dulu. Nanti dojo di jalan. Jangan dimasukkan dulu aja dimakan Bu. Jangan dikeluarkan dulu misalnya. Apa tadi? Anjurkan itu kan udah. Baik ibu. Kalau ibu tidak ada Enggak nanti kontraksi, saya ya. atau tidak ada dorongan, ibu bisa berjalan atau berdiri atau berjongkok ya Bu ya. Ini saya udah mau keluar Iya. jongkok sih, tulisannya berjongkok. Menggelar Serius di sini, Bu. Bidane iya ya sabar ya tengek. menggelar tanda di atas seperti Iya ini. ya sabar. Pasti ibu enak deh. Mau
Ayo, tarik nafas dulu, Bu. Alah Mbak Eki cerewet apa? Udah ngeden-ngeden Lagi malah sabar ya, Bu. Udah sabar wira sakit. Ya. Di bawah bawang perut ibu seperti kalian Jere. bawang perut ibu. Ibu diangkat bawangnya baik ibu sudah. Setelah itu kita cek kelengkapan pantasat kembali. Ini posisi jadi sarung tangan Kak, Kak. Kak, sarung tangannya urung bariki. Udah berapa Kak? Ya sudah. Lalu memakai sarung tangan steril. Dua-duanya. Setelah itu ibu ngeden kalau ada kontraksi ya Bu ya. Jika kepala boleh ya? sudah tampak 5 sampai 6 cm, lindungi perineum. Ya Bu. Ya Bu. Gak sabar. Lalu tangan kanan melindungi perineum, tangan kiri melindungi kepala agar tidak terjadi defleksi maksimal. Iya Bu, ngeden ya Bu, iya ngeden terus Bu. Enggak siram rentang mana sih? Oh, enggak sebenteran. Iya, iya Bu, ngeden Bu, ya. Bagus Ibu ngeden terus, oke. Ibu hahaha. Jangan ngeden lagi. Lalu berisa lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Lalu menunggu putar vaksin luar. Aduh. Neng ya, Ibu jangan ngeden ya. mana jadi saya. Bulunya ada bawah Nyanyi ya. Iya. Setelah putar vaksin luar, tangan biparietal. Lalu arahkan ke bawah untuk mengeluarkan bahu depan, arahkan ke atas untuk mengeluarkan bahu belakang. Setelah itu sanggah dan susur dari bahu, lengan, tangan dan sampai ke kaki. Setelah itu posisikan bayi kepala lebih rendah dari badan. Lalu melakukan cek penilaian sepintas. Kalian pakai cukup bulan nggak sih? Sesuai checklist. Bayi cukup bulan, menangis kuat, terus apa nanti? Sulit bernafas atau tidak? Tidak sulit bernafas. Tidak sulit bernafas, Gerak lalu aktif. gerak aktif. Setelah itu jika tidak ada tanda-tanda asfiksi, kita lalu keringkan bayi di atas perut ibu. Permisi ya Bu ya. Lalu mengeringkan bayi dari seluruh badan, dari kepala sampai kaki kecuali tangan, telapak tangan, dan tidak boleh membersihkan varnik. Setelah itu mengganti kain basah dengan kain kering. Ini gantinya berapa ya? Itu ini. Kandu nggak apa-apa Kak? Bu, permisi ya. Butuh asisten kok untuk dewean gitu. Makanya saya ini 6 tangan. Lagi kok kena apain kok dewean? Baca kondang. Astagfirullahaladzim. Terus gimana saya? Kak. Setelah itu ada yang ngecek loh. Setelah itu cek periksa janin, memastikan janin tunggal atau tidak, atau janda. Janin tunggal atau ya, janin tunggal. Bener sih, pastikan ya ya Igal. Cuma digini-gini kan tok Tetep, kayak umal sase gitu aja. Janin tunggal. Setelah itu kita beritahu ibu, saya akan menyuntik ibu oksitosin gunanya agar plasenta segera lahir ya Bu ya. Lalu menyuntik oksitosin 1 menit setelah bayi lahir kita suntik oksitosin. Oh iya. sorry. Ya. Sudah didekatkan waktu. Suntik oksitosin pada sepertiga distal lateral paha. Ibu permisi ya Bu, saya suntik ya. Bener salah ditingkat sih. Lalu aspirasi, suntik ceprus. Sudah. Kita suntik pakai kapas enggak sih? Enggak. Udah biasa. Langsung tusuk tanpa ada Setelah 2 menit bayi lahir kita lakukan Malah di sana pemotongan tali suntik pusat. oksi dulu baru Kita itu potong dulu ya. mulai iya tali pusatnya udah hilang ya Tika? Oh iya, nggak apa-apa, biasa. Iya sih, gak ono ya berarti ya. Iya. Lalu lakukan penjepitan tali pusat, bulu tali pusat, lalu jepit Rem. klem Itu pakai itu. klem tali pusat 3 cm dari perut bayi. Terus lalu urut lagi. silin. Makanya klaim itu toh chirurgis. Enggak usah. Ini suruh besar. Dia itu chirurgis. Soalnya chirurgis barang dingin apa ya? Makanya aku heran kok harus chirurgis. Lalu kita klem 2 cm dari klem pertama. Mungkin Setelah chirurgis itu takutnya ada plasenta yang Terlindungi dari berat bayi. selaputnya, terus ngambilnya.
kita potong lindungi terus bayi, lalu kita memotong. Allah gantengnya anakku. Nangis loh bapaknya orang lahir. Ngapain gua nangis? Bapaknya hebat loh. Bisa nembak. Tegar. Itu nembak. Iya, Setelah masuk dalam. semua kali pusat, Tembak dalam. lakukan kontak ibu dan bayi, kontak kulit antara ibu dan bayi. Ibu ini saya ini ya Bu ya, taruh di dada ibu agar bayinya hangat. Itu gimana ya? Ini adalah namanya IMD ya Bu ya. Lalu tutupi bayi dan matikan topi bayi. Orang udah bilang nggak ada topinya. Oh nggak ada. Biar aja. Ada kok. Maksudnya nggak di situ, pasti kesannya ke bawah kesannya. Ibu ini IMD selama 1 jam ya Bu ya, itu minimal 1 jam. Jadi jika sebelum 1 jam bayinya sudah menyusui, tetap menunggu untuk 1 jam. Selanjutnya kita ya MAK3. Selanjutnya MAK3, pindah klem 5-10 cm dari vulva. Lalu Bukan cek kan kandung gue. ayo. Enggak sih, kalau di checklist enggak kandung kemih kosong ya. Itu cek kandung kemih. Langsung pindah klem kan? Itu kalau yang 15 menit setelah itu nggak lahir baru sesuai di checklist. Lahir Baru kandung oksi terus kosongkan kandung kemih. kandung Tapi kan enggak ada kan? kalau di lahan kan cek kandung kemih kan. Enggak langsung di kateter nek yang lahan. Nah, ayo langsung di kateter. Biar Gitu kosong ya? enggak lagi. Sesuai checklist kan? Sesuai checklist aja. Lalu tangan memastikan adanya kontraksi. Kontraksi bagus, lalu kita melakukan Beli banduan peregangan dengan tangan Ika, kiri banduan. melakukan dorso kranial. Halo Pina. pindah apa tuh? Ika pindah apa? Tidak pindah kelas Ika. Oke, kita pindah komi, kom nanti. Lalu jika ada kontraksi lakukan peregangan. Lalu kita menunggu adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Jika tali pusat bertambah panjang, pindah klem 5-10 cm. Lalu adanya semburan darah dan uterus globular, kita lakukan PTT. Arahkan ke bawah, arahkan ke tengah lalu ke atas. Jika plasenta lahir sudah tampak di intrauterus vagina, tangkap plasenta, lalu putar searah dan atau bilin. Setelah itu tempatkan plasenta pada tempatnya. Lalu massase plasenta Terus. selama 15 menit. Bukannya 15 detik ya? 15 detik. 8 kali. Lama-lama. Oke, selanjutnya cek laserasi. Cek kelengkapan plasenta. Kalian ceknya gimana? Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Rasanya lali nih. Sing kalau Itu dekatkan wae ya berarti. Nah, ya lali. Iya. Oke, Pasti bisa. Bisa. kartiledon lengkap. Selaput ketuban lengkap. Kalian nganggo iki gak sih? Apa? Rekatan di mana enggak sah. Oke, plasenta lengkap. Lalu tempatkan plasenta pada plastik atau tempat yang tersedia. Di sini aja ya. Kalian nanti di sini kesepakatan. Iya. Ini sudah. Untuk ditaruh bawah. Setelah itu cek laserasi. Jika terdapat laserasi yang menyebabkan perdarahan, lalu segera menjahit laserasi. Jika tidak ada laserasi, setelah itu pastikan kontraksi bagus. Oke, kontraksi bagus, uterus keras. Setelah itu dekontaminasi, belum tangan, lalu lepas dari. Setelah itu Pastikan kandung kemih kosong. terus kalian memastikan kandung kemih kosong cukup kayak gini apa mau di kateter? Gitu toh. Oke, itu pastikan kandung kemih kosong. Terus ngomongnya Pastikan kandung kemih kosong. Oke, Pastikan kandung kemih kosong, terus kandung kemih kosong gitu kan. Setelah
setelah itu ajarkan ibu kan untuk menilaikan kasih. Ibu, saya ajarkan ibu untuk memasang seutarus ya bu, akan itu ada perdarahan. Bapak bisa melihat untuk mencoba membantu ibu ya pak, seperti ini ya. Ya pintar, ya bagus bu. Bapak nggak usah kayak gini lebih sekali. Nanti bapak gini sendiri. Ya. Oke. Setelah itu Lebih bagus ya perut aku. Setelah itu Mulus nggak ada semat. Lidahnya nggak ada loh. Ya, Lanjut kak. setelah ini copot ajarkan, tikus. evaluasi dan estimasi perdarahan. Kalian lihat cukup lihat dari sini apa gimana soalnya gue Iya toh. Oke, Pengen peras. evaluasi dan estimasi perdarahan yang keluar, kehilangan darah. Baik darah yang keluar 150 cc sekitar gitu ya. Oke, setelah itu apa, guys? Udah itu beres ya. Berisikan alat. Oh ya. Rendam. Oh, Keadaan tadi Bu. bayi. Tadi cek tadi Bu. Saya bener tuh TV sih. Ya udah berarti TTV kan semua. Tapi itu Tes di situ nadi. nadi tok ya. Berarti besok ambil. Cek nadi itu dedu. Cek kalian apa siswa cek apa? Iya, TTV? Hah? Sesuai checklist. Cek Pokoknya sesuai ibu takut. dan keadaan umum ibu. Keadaan umum ibu baik, ibu bisa mendengar saya. Enggak usah gitu lebih. Lalu cek nadi. Tanda-tanda siap. 9 kali per menit normal semua. Lalu cek bayinya nanti kalau cek keadaan bayi. Bayi bernafas. Cek keadaan bayi. Kok ini gini lagi ya? Pengamatan bayi. Kok ini dicek lagi sih? Iyalah. Bayi sulit bernafas atau enggak itu? Iya. Jangan dia kayak gini. Nanti kalau bayinya mati, sesek ya. Bayi pernafasan bayi 45 kali per menit normal. Setelah itu bersihkan alat, rendam alat pada layanan klorin, lalu cuci alat. Setelah itu bersihkan bahan-bahan yang sudah terkontaminasi. Ibu pokoknya mau diangkat dulu ya bu ya. Iya. Oke. Ya apa? Ibu yang nggak jawab ya, gue yang jawab. Taruh ke, Galak bener. Dia nggak jawab. taruh ke tempat yang tersedia. Setelah itu bersihkan ibu. Ibu saya sedih dulu ya bu ya. Jawab ya. Besok talo. Ibu ini bajingan ya. Ibu saya sipin dulu ya bu ya. Permisi ya bu ya. Enggak, saya bisa sendiri. Oke, saya sipin dulu ibu. Ibu miring ke arah sana. Ibu miring ke sini dulu. Oke. Asuhan sayang ibunya nggak ada. Ibu kakinya lurus dulu. Tuhan sayang duit. Setelah itu